Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Subelo Wiono, SH MPD, selaku dosen pengampu di mata kuliah Antropologi Hukum kelas D. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaldi Juliar dengan NPM 23139. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai antropologi hukum akar budaya dalam pluralisme sistem hukum. Sebelum masuk pada materi inti, kenapa sih kita sebagai mahasiswa hukum itu harus memahami antropologi? Nah, dalam kajian ilmu hukum modern, hukum itu sekarang tidak hanya memahami mengenai norma dan juga peraturan perundang-undangan. Namun, pada hakikatnya hukum itu lahir dari interaksi manusia dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara komprehensif, diperlukan pendekatan multidisipliner, salah satunya melalui perspektif antropologi hukum ini. Nah, dalam antropologi hukum ini tentunya mempelajari hubungan antara hukum, kebudayaan, dan masyarakat. Pendekatan ini berusaha memahami bagaimana norma hukum lahir, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya dilihat dari aspek normatif atau law in books, tetapi juga dari aspek empiris atau law in action. Bagi mahasiswa hukum, tentunya mempelajari antropologi hukum mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memahami hukum sebagai produk budaya. Antropologi membantu menjelaskan bahwa hukum tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat. Yang kedua, memahami pluralisme hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia sendiri, terdapat berbagai sistem hukum seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama yang hidup berdampingan. Yang ketiga, menjelaskan perilaku hukum masyarakat. Antropologi membantu memahami mengapa masyarakat kadang tidak mematuhi hukum negara, tetapi lebih mematuhi norma adat atau norma sosial. Yang keempat, membantu pembentukan kebijakan hukum. Pembentukan hukum yang efektif harus mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial atau social control yang menjaga keteraturan dalam masyarakat. Secara etimologis, kata antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang artinya manusia dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Dengan demikian, antropologi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia. Namun, dalam perkembangannya, antropologi tidak hanya mempelajari manusia secara biologis, tetapi juga mempelajari budaya, perilaku sosial, sistem nilai, bahasa, serta struktur masyarakat. Adapun definisi antropologi menurut para ahli atau sarjana hukum. Yang pertama, menurut William Haviland, antropologi adalah studi tentang manusia dan perilakunya yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai keragaman manusia. Adapun menurut Kunjaningrat, antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia dengan fokus pada asal-usul, perkembangan biologis, bahasa, serta keragaman budaya manusia di seluruh dunia. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa antropologi merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh atau holistik, baik dari aspek biologis maupun budaya. Dalam konteks hukum sendiri, definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat yang menciptakannya. Secara historis, antropologi berkembang melalui beberapa fase utama. Yang pertama, fase evolusionisme, yaitu pada abad ke-19. Nah, pada fase ini, para sarjana berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari tahap sederhana menuju tahap yang lebih kompleks. Yang kedua, fase etnografi. Nah, fokus penelitian mulai bergeser pada studi lapangan mengenai kehidupan masyarakat tertentu. Yang ketiga, fase antropologi modern. Nah, pada fase ini, antropologi mulai menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami budaya dan masyarakat secara lebih objektif. Nah, kemudian perkembangan antropologi melahirkan cabang ilmu baru seperti antropologi budaya, antropologi sosial, dan antropologi hukum. Nah, kajian antropologi hukum sendiri mulai berkembang dari studi mengenai sistem hukum tradisional dalam masyarakat adat hingga analisis sistem hukum modern yang dipengaruhi oleh globalisasi dan perubahan sosial.
karena antropologi itu merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner dan memiliki hubungan erat dengan berbagai bidang ilmu lainnya, yaitu yang pertama, antropologi dan sosiologi. Nah, sosiologi ini mempelajari struktur sosial masyarakat, sedangkan antropologi lebih menekankan pada aspek budaya dan tradisi masyarakat. Yang kedua, antropologi dan ilmu hukum. Antropologi hukum mempelajari bagaimana sih hukum itu dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana hukum dipengaruhi oleh budaya. Yang ketiga, antropologi dan sejarah. Antropologi menggunakan pendekatan historis untuk memahami perkembangan budaya dan masyarakat dari masa lalu hingga masa kini. Yang keempat, antropologi dan ilmu politik. Antropologi membantu memahami hubungan kekuasaan dalam masyarakat serta bagaimana sistem politik mempengaruhi kehidupan sosial. Kemudian ada yang namanya antropologi fisik. Nah, antropologi fisik ini atau physical anthropology merupakan cabang antropologi yang mempelajari manusia sebagai makhluk biologis. Bidang ini mempelajari berbagai aspek seperti evolusi manusia, variasi biologis manusia, genetika manusia, dan fosil manusia purba. Antropologi fisik juga berusaha menjelaskan bagaimana manusia berkembang secara biologis dari masa prasejarah hingga masa modern saat ini. Ada juga antropologi budaya. Antropologi budaya merupakan cabang antropologi yang mempelajari kebudayaan manusia. Kebudayaan ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia seperti nilai dan norma, bahasa, tradisi, sistem sosial, dan sistem kepercayaan. Antropologi budaya berusaha memahami bagaimana manusia membangun sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial mereka. Dalam perspektif hukum, kebudayaan sangat berpengaruh terhadap pembentukan norma hukum dalam masyarakat. Sebagai contoh, hukum adat di Indonesia merupakan sistem hukum yang lahir dari nilai budaya masyarakat lokal. Dalam penelitian antropologi fisik, umumnya memiliki beberapa bidang utama juga, yaitu yang pertama, paleantropologi, yaitu mempelajari fosil manusia purba untuk mengetahui evolusi manusia. Yang kedua, antropologi biologi, yaitu mempelajari variasi biologis manusia seperti hubungan genetika antar populasi. Yang ketiga, primatologi, yaitu mempelajari perilaku primata untuk memahami evolusi manusia. Yang keempat, antropologi forensik, yaitu menggunakan ilmu antropologi untuk membantu proses identifikasi dalam bidang hukum dan kriminalistik. Nah, dalam konteks hukum sendiri, antropologi forensik sering digunakan dalam memproses penyelidikan kriminal untuk mengidentifikasi korban atau pelaku melalui analisis biologis. Nah, selain itu juga, antropologi budaya memiliki beberapa bidang penelitian utama, yaitu yang pertama ada antropologi prasejarah, yaitu mempelajari kebudayaan manusia pada masa prasejarah melalui artefak dan peninggalan arkeologis. Yang kedua, antropologi linguistik, yaitu mempelajari hubungan antara bahasa dan budaya dalam masyarakat. Yang ketiga, etnologi, yaitu mempelajari perbandingan kebudayaan berbagai masyarakat. Yang keempat, kebudayaan dan kepribadian, yaitu mempelajari bagaimana budaya mempengaruhi pembentukan kepribadian individu. Kebudayaan spiritual dan non-material. Dalam antropologi, kebudayaan tidak hanya mencakup benda fisik tetapi juga nilai-nilai yang bersifat non-material. Kebudayaan non-material meliputi sistem nilai, kepercayaan, norma sosial, tradisi, dan adat istiadat. Kebudayaan spiritual berkaitan dengan sistem kepercayaan masyarakat seperti agama, ritual, dan praktik spiritual lainnya. Ini juga mempelajari berbagai bentuk sistem kepercayaan dalam masyarakat. Beberapa bentuk religi yang sering dikaji dalam antropologi antara lain, yang pertama animisme, yaitu kepercayaan bahwa setiap benda itu memiliki roh. Yang kedua, dinamisme, yaitu kepercayaan bahwa benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Yang ketiga, totemisme, yaitu kepercayaan terhadap hewan atau benda yang dianggap memiliki hubungan spiritual dengan kelompok masyarakat. Yang keempat, monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Nah, sistem kepercayaan tersebut sering mempengaruhi sistem norma dalam masyarakat termasuk norma hukum. Menurut antropolog yaitu Konjadiningrat, kebudayaan memiliki beberapa unsur utama, yaitu yang pertama sistem religi, yang kedua sistem organisasi sosial, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat sistem bahasa, yang kelima sistem mata pencarian, keenam sistem teknologi, dan yang ketujuh sistem kesenian. Ketujuh unsur tersebut itu tentunya saling berkaitan dan membentuk kehidupan masyarakat. Nah, dalam perspektif antropologi hukum, unsur-unsur kebudayaan tersebut berperan dalam membentuk sistem norma dan aturan sosial.
Hubungan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan kebudayaan. Individu membentuk masyarakat melalui interaksi sosial, sedangkan masyarakat menciptakan kebudayaan yang menjadi pedoman perilaku individu. Nah, hubungan tersebut membentuk sistem norma yang mengatur kehidupan sosial. Hukum pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum dipandang sebagai sistem norma yang hidup dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh nilai budaya serta struktur sosial. Antropologi hukum mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat serta bagaimana hukum dipengaruhi oleh budaya dan struktur sosial. Beberapa fokus kajian antropologi hukum antara lain hukum adat, pluralisme hukum, penyelesaian sengketa dalam masyarakat, hubungan hukum dengan kekuasaan, hukum dan perubahan sosial. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, antropologi hukum membantu memahami interaksi antara hukum negara dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Kajian antropologi hukum menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat tunggal, melainkan dapat terdiri dari berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam bermasyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat besar. Keragaman tersebut menyebabkan munculnya berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat. Di satu sisi terdapat hukum negara yang bersifat formal dan tertulis, tetapi di sisi lain terdapat hukum adat yang masih dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat. Antropologi hukum menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat tidak dapat diabaikan karena hukum tersebut memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat daripada melalui pengadilan negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat yang menjalankannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa antropologi hukum memberikan perspektif penting dalam memahami hubungan antara hukum, budaya, dan masyarakat. Melalui pendekatan antropologi hukum, tidak hanya dipahami sebagai norma yang tertulis dalam undang-undang, tapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan struktur masyarakat. Nah, bagi mahasiswa hukum, memahami antropologi hukum itu tentunya sangat penting karena untuk memahami dinamika hukum yang terjadi dalam masyarakat plural seperti Indonesia. Nah, pendekatan antropologi hukum juga membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih kontekstual dan sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam membuat bahan ajar pada presentasi kali ini. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa hukum tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.